Si ibu ini nih, padahal kemarin tuh udah bener tuh si suaminya minta maaf kepada Melda Savitri dan para netizen atas kegaduhan yang ditimbulkan oleh istrinya. Maaf dulu. Untuk Kak Savitri, saya mohon maaf atas video yang telah saya bikin kemarin yang menyindir kakak, yang mungkin melukai hati kakak. Untuk netizen juga saya mohon maaf sedalam-dalamnya. Lah, kok si istrinya memposting video baru dengan narasi, dengan nada yang seakan-akan kayak memulai lagi tuh huru-haranya. Buat netizen, hanya satu pesanku buat netizen ya, jangan sibuk ngurusin hidup orang, lebih baik perbaiki diri sendiri, jangan merasa paling benar. Nah, ini artinya permohonan maaf kemarin itu bisa saja bias karena ucapan-ucapan baru dari si istri ini tadi. Bukannya kembali berusaha untuk meredam apa yang terjadi, justru dia memulai lagi. So, gimana pendapat kalian teman-teman? Mengejutkan, Melda Savitri mendadak kaya dan ratusan miliar uang tunai menumpuk di rumahnya karena banyak yang kasihan ketika mendengar kisah seorang Melda Savitri yang ditinggalkan suaminya. Sehingga banyak orang kaya yang memberikan sumbangan bahkan diundang ke stasiun TV nasional. Lalu seperti apa reaksi mantan suaminya setelah tahu mantan istrinya menjadi kaya raya? Simak kisah lengkapnya biar tak gagal paham. Sebuah kampung kecil di Aceh Besar, hiduplah seorang perempuan bernama Melda Savitri. Ia dikenal sebagai sosok lembut, sabar, dan rajin membantu siapapun. Hidupnya sederhana, ia menikah muda dengan lelaki sekampung bernama Fauzan, seorang pemuda tampan yang sejak remaja bercita-cita jadi pegawai negeri. Mereka menikah dengan cinta yang besar meski hidup pas-pasan. Fauzan sering berkata, "Sabar ya Melda, kalau aku nanti jadi pegawai negeri, hidup kita pasti berubah." Melda selalu tersenyum dan mendukungnya. Setiap pagi, ia membuatkan sarapan dan menyiapkan kopi untuk suaminya yang sibuk belajar menghadapi tes PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya Fauzan lolos seleksi PPPK dan resmi diangkat menjadi anggota Satpol PP Kabupaten Aceh Besar. Hari itu kampung mereka geger. Warga memberi selamat, ibu-ibu memuji Fauzan sebagai calon orang besar. Namun seiring waktu, perubahan mulai tampak. Fauzan yang dulu sederhana kini mulai sombong. Ia mengganti cara bicaranya, mulai memandang rendah orang-orang kampung, bahkan istrinya sendiri. "Melda, kamu tuh harus ubah penampilan. Aku sekarang pejabat daerah, bukan tukang bangunan lagi," katanya suatu malam. Melda hanya diam. "Yang penting aku tetap istri kamu, Zan. Aku gak butuh mewah," Fauzan mendengus. "Itu dia masalahnya, kamu gak punya ambisi." Beberapa bulan kemudian, Fauzan mulai dekat dengan seorang pegawai honorer di kantor Satpol PP bernama Rani, yang lebih muda dan modis. Hubungan itu tersebar ke telinga warga, dan akhirnya Fauzan menceraikan Melda dengan alasan sudah tak sejalan. Melda jatuh, hancur, tapi tidak menyimpan dendam. Ia pulang ke rumah ibunya di pinggiran Banda Aceh, hidup dari menjual kue timfan dan dodol khas Aceh di pasar. Suatu pagi, nasib mulai berbalik. Melda sedang berjalan di tepi pantai Ulelewe saat menemukan sebuah koper hitam yang terdampar di antara batu karang setelah badai besar. Ia membukanya dengan hati-hati dan terkejut luar biasa. Di dalamnya terdapat lembaran uang dolar dan rupiah, perhiasan emas, serta beberapa dokumen kapal asing. Melda panik lalu segera melapor ke kepolisian setempat. Setelah penyelidikan, pihak berwenang menyatakan bahwa uang itu bukan milik siapapun karena kapal pemiliknya karam di perairan internasional sejak lama dan tak ada klaim. Sebagian uang sitaan akhirnya diberikan kepadanya sebagai penghargaan karena kejujurannya, sekitar 5 miliar rupiah. Kisah Melda si penemu koper jujur viral di media Aceh. Banyak pengusaha yang terinspirasi oleh kejujurannya, salah satunya Haji Malik, pemilik perusahaan ekspor rempah. "Bu Melda, saya suka orang jujur seperti ibu. Kalau mau, bantu saya kembangkan usaha ekspor pala dan kopi gayo ke luar negeri," kata Haji Malik. Itulah awal perubahan besar hidupnya. Melda belajar cepat. Dengan modal 5 miliar rupiah itu, ia mendirikan CV Savitri Nusantara yang mengekspor pala, kopi, dan minyak nilam ke Eropa dan Timur Tengah. Ia menggandeng petani-petani miskin di Aceh Tengah, membangun gudang dan pabrik kecil di Banda Aceh. Dalam waktu 2 tahun, ekspornya menembus pasar Dubai dan Turki. Nilai kontrak meningkat tajam, mencapai 200 miliar rupiah per tahun. Ia juga membuka pabrik minyak nilam di Lok Seumawe dan lapangan kerja untuk ratusan warga. Nama Melda Savitri kini dikenal sebagai Sri Kandi Rempah Aceh. Ia tampil di televisi lokal, menerima penghargaan dari gubernur, bahkan diundang ke Jakarta untuk berbicara dalam forum kewirausahaan nasional. Rumah kayu tua peninggalan orang tuanya kini berubah menjadi rumah megah 2 lantai dengan halaman luas dan taman bunga.
Di garasinya terparkir mobil mewah, tapi ia tetap berjalan kaki ke masjid setiap subuh. Setiap pekan, uang hasil ekspor dalam jumlah besar dikirim ke rumahnya sebelum diproses ke bank pusat di Jakarta. Truk logistik datang membawa peti-peti uang pecahan Rp100.000 dan dolar Amerika Serikat yang ditumpuk rapi di ruang penyimpanan. Warga kampung takjub, mereka sering melihat tumpukan uang seperti bukit di dalam rumah Melda. Subhanallah, dulu dia jualan kue, sekarang uangnya kayak gunung, kata seorang tetangga. Melda hanya tersenyum. Ini semua titipan Allah, saya cuma dijadikan jalan rezeki untuk banyak orang, sementara itu Fauzan yang dulu meninggalkannya kini hidup tak bahagia. Hubungannya dengan Rani retak, gajinya tak cukup untuk gaya hidup istrinya yang boros. Ia juga tersandung masalah kedisiplinan di kantor karena sering mangkir kerja. Namun pada akhirnya kisah ini tamat sampai di sini dulu ya. Guys, mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa video terkait Mbak Melda Sahara ya, Melda Safitri. Oh, ingatnya jadi Sahara. Nah, ini kita lihat lagi ada beberapa lagi video harus kita lihat dan kita reaksi bareng-bareng. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa bantu subscribe Uki Gavin ya, balik lagi bersama saya tadi Uki Gavin. Nah, ini kita lihat seperti apa video selanjutnya guys ya. Bahayanya penyakit iri dengki. Waduh, kita lihat seperti apa guys. Mbak, kamu baru diselingkuhin oleh suami saja sudah keluar-keluar di live menjual kesedihan, di tetangga-tetangga menjual kesedihan. Wanita tidak tahu malu. Nah, ini ada yang kedua, ada Mbak Bayang itu ya. Tahun 2025 adalah yang di atas. Ya, Melda Safitri. Dia rela menceritakan kisah rumah tangganya demi mendapatkan simpati orang-orang banyak. Ibu-ibu, sebagai perempuan janganlah saling menyindir. Apalagi nyinyir menganggap menjual kesedihan dan menjual simpati. Pesan saya nih ya, ibu-ibu, kalau kalian gak punya sesuatu yang kalian bisa kasih ke orang lain, bersedekahlah. Bersedekahlah dengan tutur kata yang baik. Bersedekahlah dengan senyum yang tulus. Dan perlakukan orang lain dengan akhlak mulia. Waduh, itu dia guys ya. Apa yang dilakukan oleh istri? Apa nih? Oh, ternyata Mbak yang sebut wanita paling gak punya malu 2025 Melda Safitri itu karena ia cemburu karena suami selalu menyanjung Melda Safitri. Waduh. Saya mungkin ini kesalahan saya juga ya teman-teman ya. Kenapa demikian? Karena semenjak viralnya Kak Melda Safitri, saya sering upload video tentang Kak Fitri di akun ini. Itu adalah bentuk dukungan dan support saya kepada Kak Fitri gitu. Lihatlah video saya, semuanya paling bawah itu tentang support kepada Kak Melda Safitri itu. Dan sering juga menyanjung beliau, mendoakan beliau melalui caption-caption yang saya bikin gitu kan. Tanpa saya sadari, kadang-kadang saya pulang kerja nyampe di rumah, saya itu bercerita kepada istri saya tentang perjuangan Kak Melda Safitri ini. Dan kesannya saya menyanjung gitu kan, menyanjung Kak Melda Safitri. Mungkin itulah pemicunya istri saya membuat video seperti yang viral-viral beberapa hari yang lalu. Mungkin apa ya, mungkin dia cemburu gitu kan. Alamak. Waduh. Kabar yang tersiar katanya suami Melda, si JS ini memberikan klarifikasi bahwa dia bukan suami yang kejam. Dia tidak pernah memaksa, intinya dia tidak pernah memaksa untuk Melda berjualan sayur. Tiap hari dia selalu merepet, ngomel terus katanya. Terus memang ada setiap saat mereka ada problem mau bertengkar saja. Jadi dia menceraikan Melda katanya bukan semata-mata karena P3K. Iya memang benar, tapi pada saat dia menceraikan setelah dekat P3K. Ini hampir sama dengan kasus Mokondo kan, yang memanfaatkan istrinya. Selama ini istrinya yang makan minum bersama, dia hasil jualan sayurnya. Nah ketika dia mau lulus, ancang-ancang ketika akan mendapatkan sesuatu dikiranya besar dari gaji P3K, dia sudah lumayan pikirnya akan menikmati hasil sendiri, ya, tidak bersama istri yang berjuang dari nol tadi. Nah ini mungkin memang benar mereka sering bertengkar. Kita namanya rumah tangga tidak munafik ya. Semua orang pasti ada kekeliruannya. Saya pun kita sebagai istri memang sering merepet dengan suami. Namun kenapa tidak diceraikan pas dia merepet kemarin-kemarin? Jangan setelah dekat P3K, setelah mau pengangkatan, sudah dibelikan baju kopri baru mau diceraikan.
Nah, ini dipertanyakan juga, hai suami, ya. Hai suami Melda Safitri. Jadi sekarang dia sudah tenang. Sekarang kamu jangan banyak klarifikasi, jangan banyak menjelekkan orang lain karena kami sudah tidak percaya. Kalau kami percaya dari awal, mungkin kami tidak mendukung si Safitri sampai sekarang sudah hebat, ya. Kalau kami percaya bahwa Safitri ini jahat. Tapi kami mak-mak Indonesia tidak mendukungmu, ya. Karena kami tahu sifat Mbak Safitri ini kelihatan baik. Dia tidak berkor-kor di awal, dia menderita, ditanggungnya sendiri penderitaannya. Dia bahkan viralkan itu karena orang memposting bahwa akan perpisahan, akan pindahlah seorang istri yang ditinggal 3 bulan tanpa kau kasih makan. Tanpa. Benar, ya. Beginilah kondisi terkini. Nah, ini ada keadaan rumah Mak Vina, tetangga Safitri, lagi banyak tamu, guys. Di rumah Mak Koyo alias Mak Vina, tetangga Melda Safitri, kini ramai didatangi banyak orang. Tampak tawa dan kebersamaan memenuhi rumah kayu sederhana itu. Masya Allah, makin hari, makin banyak yang datang bersilaturahmi. Itu banyak banget yang datang. Rahmi ke rumah Mak Koyo. Nah, ini kita lagi. Kami memutuskan Apa ini surat pengampunan? Nah, akhirnya status PTK yang menceraikan istri bersama kedua anaknya resmi dicabut pemerintah daerah, ya. Tidak sia-sia perjuangan ibu yang unjuk rasa di Aceh Segel. Suami Melda akhirnya resmi diberhentikan. Benar kan? sekaligus juga masukan dari teman-teman pernyataan itu dicabut. Alhamdulillah. Pimpinan di dalam mohon Benar kan ini? kalian nasib teman-teman belum ada SK ini toh jadi bukti sama itu adalah kewajiban kami namanya misalnya menjadi beban atau menjadi apa namanya anggap saya terbuka saat saya belum yang ada kami terbuka untuk kita diskusikan supaya jangan. Nah, itu dia guys, infonya dari kasusnya Melda Safitri. Nah, ini mungkin kalian punya komentar apa, bisa tulis di kolom komentar reaction kalian, ya. Dan sekian dulu videonya, jangan lupa bantu subscribe Quick Kevin dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.